Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Tukang Gambar. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, tragedi dan juga kasus yang pernah ramai diberitakan di Indonesia. Jika di video sebelumnya, Tukang Gambar pernah menceritakan tentang keberadaan pasar gaib atau pasar setan yang terletak di salah satu jalur pendakian di Gunung Lawu. Nah, pada video kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan salah satu kisah dari seorang pendaki yang pernah mengalami kejadian horor secara langsung saat berada di Gunung Lawu, terutama di lokasi pasar setan. Oh ya, cerita ini Tukang Gambar kutip dari channel YouTube Besok Pagi. Jadi jika kalian ingin mendengar kisahnya secara lengkap, kalian bisa kunjungi langsung channel YouTube Besok Pagi. Kisah ini dialami oleh Faris Bahtiar, seorang pendaki asal Tangerang, yang saat itu melakukan pendakian bersama 3 orang rekannya, yaitu Wawan, Akmal, dan Fajar. Dan mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto. Pendakian itu mereka lakukan sekitar bulan Oktober tahun 2016. Saat itu Faris dan rombongannya tiba di base camp pendakian sekitar pukul 7 pagi dan baru berangkat mendaki sekitar pukul 9. Di awal pendakian sebenarnya Faris dan rombongannya sudah merasakan bahwa ada sebuah kejanggalan, di mana pada saat melewati sebuah situs candi yang dikenal dengan nama Candi Ketek, Faris dan Akmal melihat sosok perempuan yang mengenakan pakaian berwarna hijau dan memiliki wajah yang datar, serta berada di bagian paling atas Candi Ketek. Namun karena saat itu suasana masih pagi, jadi keduanya tidak begitu menghiraukan sosok tersebut. Karena bagi mereka, tidak mungkin ada sosok makhluk astral yang muncul di siang hari. Kemudian rombongan pendaki itu melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian, perjalanan dari Candi Ketek hingga sampai ke pos 2, tidak ada sesuatu yang aneh dari perjalanan mereka. Namun ketika Faris dan rombongannya sampai ke pos 3, kejadian aneh kembali terjadi. Di mana pada saat itu, Faris kembali melihat sosok perempuan yang mirip dengan yang dilihatnya pada saat berada di Candi Ketek. Namun kali ini, yang dilihatnya bukan hanya satu sosok saja, melainkan ada 2 sosok dengan wajah yang sama. Padahal Faris pada saat itu yakin bahwa wanita itu tidak ikut mendaki bersama dengan mereka. Awalnya rombongan ini juga merasa bingung, namun kemudian memilih untuk diam dan terus melanjutkan pendakian mereka. Hingga saat tiba di pos 4, kejadian serupa kembali terulang. Namun kali ini sosok yang mereka lihat bukanlah sosok wanita yang tadi, melainkan sosok yang menyerupai tuyul, namun memiliki ukuran badan yang tinggi dan besar, sambil membawa senjata seperti sebuah palu besar. Namun sosok tersebut hanya lewat saja, tanpa mempedulikan keberadaan Faris dan rombongannya. Singkat cerita, sekitar pukul 7 malam, rombongan ini memutuskan untuk beristirahat dan menginap di jalur pendakian Gunung Lawu. Mereka pun mendirikan tenda di tempat yang mereka anggap cocok dan nyaman untuk bermalam. Namun tanpa mereka sadari, tenda yang mereka dirikan ternyata tepat berada di bawah sebuah plat bertuliskan Pasar Dieng. Disinilah para pendaki ini mengalami berbagai hal horor yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kejadian-kejadian horor mulai terjadi ketika memasuki sepertiga malam. Awalnya mereka mendengar suara alunan musik gamelan. Sebenarnya suara musik tersebut terdengar begitu merdu, namun diakui mereka bahwa alunannya bisa membuat seseorang lupa kesadaran. Hingga beberapa saat kemudian, sekitar pukul 11 malam, Faris berpamitan untuk buang air kecil. Namun saat membuka tenda, ia dikejutkan dengan keadaan di sekitarnya, di mana pada saat itu, secara tiba-tiba suasana malam yang awalnya gelap gulita mendadak menjadi terang layaknya siang hari. Tak sampai di situ, Faris juga dibuat heran dengan suasana daerah sekitar tenda mereka, di mana jarak sekitar 10 meter dari tenda terdapat pasar yang sangat ramai, layaknya pasar tradisional pada umumnya. Melihat keanehan tersebut, Faris pun bergegas untuk kembali ke tenda. Namun saat dirinya berbalik arah, tenda yang seharusnya berada di belakangnya mendadak menghilang dari pandangan matanya. Kejadian itu tentunya membuat Faris merasa sangat takut dan kebingungan. Dan yang lebih membuatnya takut, saat itu yang mengalami kejadian tersebut hanyalah Faris sendiri.
Sampai akhirnya ada salah satu pedagang yang menghampiri Faris dan menanyakan, "Kamu kenapa ada di sini? Ini bukan dunia kamu," tanya pedagang itu. Namun saat itu perhatian Faris justru tertuju pada barang dagangan yang berada di tempat tersebut. Semuanya sangat mengerikan. Ada tangan, usus, mata, dan juga berbagai hal aneh lainnya yang tentunya sangat tidak lazim untuk diperjualbelikan. Awalnya semua sosok yang ada di sana juga tampak seperti manusia biasa. Namun lama-kelamaan, sosok-sosok tersebut mulai berubah penampilannya. Wajah mereka terlihat pucat, layaknya orang yang sudah meninggal dunia. Faris juga semakin ketakutan saat ia melihat salah satu sosok yang memiliki tubuh tinggi besar, juga gigi taring yang sangat panjang. Sosok itu melotot ke arahnya dan kemudian menawarkan pada Faris untuk tinggal di sana. Namun karena sangat ketakutan dan tidak tahan dengan keadaan di sekitarnya, Faris kemudian berlari menjauh dari lokasi pasar tersebut. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan sosok yang berpenampilan layaknya seorang kiai, yang kemudian menuntunnya untuk kembali ke dunia manusia. Dan saat berhasil kembali ke tenda, secara tiba-tiba suasana kembali menjadi gelap gulita. Oh ya, pada saat kembali ke tenda, saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 4 subuh. Jadi Faris menghilang cukup lama pada malam itu. Menurut penuturan kawan-kawannya, sebenarnya sesaat setelah berpamitan untuk buang air kecil, Faris saat itu langsung menghilang. Padahal saat itu, ia berpamitan hanya untuk buang air kecil di dekat sebuah pohon yang tidak jauh dari tenda mereka. Ketiga temannya juga sempat mencari-cari keberadaan Faris, namun tidak berhasil menemukan keberadaannya. Hingga akhirnya mereka pun pasrah akan keadaan Faris. Namun saat dalam keadaan pasrah inilah, Faris tiba-tiba kembali muncul di hadapan mereka. Nah, itulah kisah dari Faris Batiar, seorang pendaki asal Tangerang yang sempat mengalami hal mistis yang sangat mengerikan saat mendaki Gunung Lawu, terutama saat berada di lokasi Pasar Setan. Oh iya, perlu tukang gambar ingatkan bahwa kisah-kisah mistis semacam ini mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai kisah halu atau tidak nyata. Jadi, percaya atau tidaknya kalian dengan kisah ini, semua tergantung dengan pendapat kalian masing-masing. Namun, tukang gambar sarankan, jika kita sedang berada di tempat yang asing, sebaiknya kita juga harus mengikuti peraturan yang ada di sana, seperti halnya di gunung. Sebab setiap tempat atau rumah tentunya memiliki peraturan sendiri-sendiri, dan kita sebagai tamu haruslah menghargai peraturan tersebut. Oke, sekian video dari tukang gambar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.